Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang masih memberikan kepada kita pada malam hari ini kesempatan untuk kita mudarasah, mudzakarah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan orang yang mengikuti jalannya hingga yaumiddin. Kita telah membahas pada pertemuan sebelumnya tentang rukun iman. Ya. Rukun iman ada 6 apa 5? 6. Jangan salah ya. Antara rukun Islam dan rukun iman. Ada 6. Ya, kita telah membahasnya. Dan sedikit tambahan untuk rukun iman ini, terutama keimanan kita kepada al-malaikah, kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada faidah ya dari mempelajari tentang keimanan kita kepada malaikat. Yang pertama ya, menambah keimanan kita kepada para malaikat. Di mana kita ya mempelajari tentang malaikat secara terperinci, kemudian secara globalnya, di mana jumlahnya yang sangat banyak. Ini juga menjadi atau memiliki faedah yang lainnya, yaitu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Ini menunjukkan bahwasanya yang menciptakan malaikat tersebut adalah zat yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika kita tahu di antaranya misalnya sifat malaikat Jibril yang sangat besar, memiliki sayap 600. Satu sayap bisa menutup ufuk. Malaikatnya saja begitu besar, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Allahu Akbar. Dan dengan ya keimanan kita kepada malaikat ini juga menunjukkan inayatullahi bi'ibadihi, menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, kepada manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, ada yang mencatat amalan kita, ada yang mengatur rizki dan yang lainnya. Kemudian keimanan kita kepada yaumul akhir itu sebagai cambuk bagi kita, penyemangat kita dalam beramal saleh. Tidak ada satupun amalan yang akan terlupakan. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Ya, akan membalasnya. Begitu pula dengan kita beriman dengan hari akhir. Misalnya kita akan melakukan kemaksiatan, kita takut dengan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala
akan memintai pertanggungjawaban apa yang kita lakukan. Nah, kemudian keimanan kita kepada qadar, kepada takdir juga menjadi pelipur lara bagi kita kaum muslimin. Ketika di sana ada kebaikan yang terluputkan dari kehidupan kita, maka kita beriman dengan takdir ini, ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tertimpa musibah, ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin kalau itu yang terbaik untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin. Kalau ditimpa kebaikan, ya, dia bersyukur. Dan dalam ayat yang lain atau dalam dalil yang lain dalam ayat di alla ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian itu tidak putus asa ala ma fatakum dengan apa yang kalian luput darinya, wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak berbangga dengan apa yang kalian dapatkan. Itulah sikap seorang mukmin, ya. Dengan beriman dengan takdir seperti itu, tidak terlalu sedih ketika kehilangan sesuatu atau terlewatkan dari sesuatu, dan tidak berbangga ketika mendapatkan sesuatu. Jadi insya Allah kalau seperti itu nggak ada stres dan gila, ya. Terlewatkan sebuah kebaikan, stres. Tidak, karena apa? La ta'sau, tidak putus asa, tidak terlalu bersedih berlarut-larut. Oh, ini memang sudah takdir. Jadinya lebih mudah untuk bersabar. Ya, itu diantara faidah keimanan kita kepada takdir. Kita lanjutkan ya berikutnya. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi yang namanya ihsan itu engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau beribadah, misalnya berpuasa, ya, ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika salat, ikhlas mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa beribadah dengan cara yang awal tadi, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Nah, di sini ketika ingin meninggalkan amalan yang wajib, merasa oh ya, Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ketika ingin berbuat kemaksiatan dalam keadaan sendiri, oh ya, Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Nah, kalau yang pertama tadi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau yang kedua adalah rasa takut karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan. Kemudian Jibril bertanya, qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkanlah kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Dan hari kiamat yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termulia di kalangan anak Adam, dan malaikat Jibril yang termulia di kalangan para malaikat itu angkat tangan, tidak mengetahuinya. Tapi di sana pernah ada yang ngaku-ngaku, ya, tahu, ya, nanti terjadi kiamat pada tahun 2000, ya, tahun 2000 berapa dulu itu? 2012. Nah, ini seorang mukmin sudah langsung menepis hal itu, enggak mungkin.
dia mengetahui seperti itu dusta. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, contohnya yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat? Katakanlah, sesungguhnya ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian Jibril melanjutkan, kalau begitu, kalau memang tidak tahu, kabarkanlah kepadaku apa itu tanda-tandanya. Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal 'alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Yaitu ketika seorang budak melahirkan tuannya dan engkau melihat seorang yang telanjang kaki, akan tetapi telanjang kaki dan dia penggembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah, para ulama menafsirkan apa itu makna dari antalidal amatu rabbataha. Bagaimana seorang budak bisa melahirkan tuannya. Ada yang mengatakan karena banyaknya perang, sehingga ketika banyak budak kemudian berhubungan dengan tuannya, maka melahirkan seorang anak, anak tersebut akan menjadi namanya anak tuannya itu nasabnya kan ikut ke tuannya. Berarti dia apa? Merdeka ya. Kemudian atau si budak tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dijual. Kenapa? Karena dia adalah ummul walad, ibu dari anaknya si tuannya. Akan tetapi karena banyaknya perang, tertukar antara satu dengan yang lainnya, akhirnya bisa jadi nanti anaknya itu membeli ibunya sendiri. Itu sebagian tafsiran ulama. Ada yang menafsirkan jumlah ini, kalimat tadi, seorang budak melahirkan tuannya dan seorang penggembala yang tidak beralaskan kaki berlomba-lomba meninggikan bangunan, ini menunjukkan di sana melimpah ruahnya harta ketika itu. Ini adalah kinayah yang menunjukkan itu adalah zaman itu harta sangat berlimpah ruah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah salah satu tanda dari dekatnya hari kiamat. Sedangkan tanda atau asyratus sa'ah, tanda datangnya hari kiamat itu bisa dibagi menjadi beberapa. Yang pertama dari segi besar dan kecilnya. Itu ada tanda yang besar atau alamatus kubra dan alamatus sughra. Tanda-tanda yang sughra banyak. Contohnya khamar, kemudian perzinaan, seperti itu. Yang kubra nanti datangnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj dan yang lainnya. Adapun yang sudah terjadi, Rasulullah diutuskan dari ada yang sudah terjadi dan terus terjadi. Contohnya tadi khamar, kemudian perzinaan, Kita bisa lihat sendiri qabdul ulama, diangkatnya para ulama, semakin lama sedikit ulama, seperti itu. Kemudian yang belum terjadi contohnya Dajjal, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, kemudian turunnya Nabi Isa,
dabbah, ya, binatang melata yang bisa berbicara dan yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Ya, setelah malaikat Jibril atau orang tadi pergi, falabistu maliyan, aku ya tinggal beberapa lama. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang datang itu, apakah engkau tahu wahai Umar? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam, atau qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril yang dia datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Di sini bisa diambil faidah, ya, bolehnya seorang yang sudah tahu bertanya untuk tujuan mengajarkan kepada orang-orang yang hadir. Sebenarnya dia sudah tahu, tapi biar yang lain mendapatkan faidah, boleh dia bertanya kepada sang pengajar. Nah, kita lanjutkan kepada hadis yang kedua. Atsani an Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Dzar, Jundub ibni Junadah dan Abu Abdurrahman Muadz ibni Jabal, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Kita tahu bahwasanya ketakwaan ini adalah wasiyah al-awwalina wal akhirin, wasiat kepada umat sebelum kita. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, dan telah kami wasiatkan kepada umat sebelum kalian dan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Definisinya banyak. Sebutkan salah satu di antaranya. Siapa yang mau menyebutkan? Apa itu takwa? Iya, insyaallah. Di antaranya itu melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tahu ta'rifnya tolak? Yaitu engkau beribadah di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tarju thawab Allah, engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu. Engkau takut dengan iqab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ada yang mengibaratkan takwa itu seperti seseorang berjalan di jalan yang penuh dengan duri, sehingga kalian berhati-hati. Seperti itulah takwa. Ya, banyak sekali ta'rif tentang takwa. Dan di antaranya juga yang ada yang mendefinisikan, yaitu engkau menjadikan antara dirimu dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah wiqayah atau benteng atau pembatas. Itulah takwa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Ketika kita melakukan kekurangan dalam ketakwaan, karena kita tadi sebutkan ketakwaan adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada kekurangan di situ, maka setelahnya apa? Atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha, ikutilah keburukanmu, dosamu tersebut dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Allah Subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ya, as-salawatul khams, salat yang 5, wal jum'atu ilal jum'ah, kemudian dari Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya,
war Ramadan ila Ramadan, kemudian dari Ramadan satu ke Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kabair. Itu semua akan menjadi mukaffirat, penghapus di antaranya kalau berbuat dosa selama dia menjauhi dosa besar. Ya. Makanya karena kita ini kemaksiatannya sangat banyak, dari mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Makanya kita perlu sesuatu yang menghapuskan dosa-dosa tersebut, yaitu dengan kita memperbanyak amal, di antaranya adalah salat, ya, kemudian Jumat dan yang lainnya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, di ahli dzunubi thalathatu anharin idhamin yatatahharuna biha fid dunya. Untuk orang yang berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki atau menyiapkan 3 sungai. Dengan 3 sungai tersebut mereka disucikan. Fa illam tafi bituhrihim, kalau 3 sungai tersebut tidak mencukupi untuk menyucikan mereka, membersihkan mereka, tuhiru fi naril jahim atau fi nari jahannam, mereka akan dibersihkan di neraka jahannam pada hari kiamat. Yang satu adalah nahrut taubah an-nasuh. Yang pertama adalah sungai taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Nah, dosa apapun itu, ketika seseorang taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, akan diampuni. Bahkan itu adalah kesyirikan. Kalau tadi ya, dari sholat satu ke sholat berikutnya, itu tidak akan menghapuskan dosa-dosa besar, karena syaratnya tidak dia harus menjauhi dosa besar. Tapi kalau taubatan nasuh, taubat yang sebenar-benar taubat, itu akan menghapuskan semuanya, bahkan itu adalah dosa syirik. Kemudian yang kedua adalah nahrul hasanat al-mustaghriqah lil auzar al-muhitah biha, yaitu sungai kebaikan yang lebih banyak dibandingkan dengan keburukan. Makanya salah satu cara bertaubat seseorang yang menghibah saudaranya, ya, dengan apa? Siap-siap memperbanyak amal untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Diberikan kepada saudaranya. Ya. Itulah caranya. Kalau bisa minta maaf, minta maaf. Biar nanti tidak diambil, kebaikan kita tidak diambil nanti di akhirat. Kalau takut, ya, mintakan ampun untuk saudara kita tersebut yang kita ghibai, dan kita siap-siap, ya, memperbanyak amal untuk serep. Makanya ya, dosa ghibah ini seakan ringan, tapi akan merugikan diri kita. Nah, kemudian yang ketiga, wa nahrul masaibi al-azimah al-mukaffirah, yaitu sungai musibah yang besar yang dengannya akan menghapuskan dosa seorang mukmin. Itulah 3 yang disediakan di dunia. Tapi kalau ini belum cukup, terpaksa di apa? Disucikan dulu di neraka, waliyadu billah. Apapun itu musibah di dunia ini, seberat apapun, tidak ada bandingannya dengan musibah ketika dimasukkan ke neraka jahanam. Makanya kalau tertimpa musibah, bersabar, bersyukur bahkan, karena Allah Subhanahu wa taala masih memperhatikan kita. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala bersihkan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dalam hadis yang lain, seorang mukmin itu terus akan ditimpa musibah. La tazalul mu'min tusibuhul musibah, akan terus ditimpa musibah
sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan sudah tidak memiliki dosa lagi karena sudah diampuni dengan timpaan musibah tersebut. Jadi sebisa mungkin ketika tertimpa musibah jangan mengeluh. Nah, ini juga masih berkaitan dengan keimanan kita dengan takdir, keimanan kita dengan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Tentang fadilah akhlak yang baik ini sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal itu. Salah satu di antaranya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah. Kemudian ya, hadis yang berikutnya yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari aku membonceng atau di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya gulam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai gulam. Ya. Gulam ini ya anak kecil, tapi bukan kecil sekali. Ya 10 ke atas itu sudah gulam. Karena Ibnu Abbas ini meninggal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, umurnya masih 15 atau 16 tahun. Dan Ibnu Abbas ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau menjadi ulama di Taif. Jadi sekarang kuburannya ada di Taif. Nah. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai pemuda, kalau pemuda di Indonesia ini sudah agak gede ya. Ya, wahai anak muda. Wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama adalah ihfazillaha yahfadka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala ada di depanmu, ada di sisimu. Bagaimana seorang mukmin menjaga Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada hambanya. Bagaimana cara menjaga Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi larangannya. Dengan seperti itu, ketika seorang mukmin menjaga apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Baik itu di dunia maupun di akhirat, dan yang terpenting indas sakarat. Yang terpenting adalah ketika sakratul maut. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya ketika seorang hamba menjaga Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya dia isi dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakratul maut, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dengan memudahkannya untuk istiqamah, meninggal di atas keislaman. Tidak sedikit ya kisah yang menunjukkan hal itu. Di antaranya ya beberapa kisah nyata seorang yang sukanya bermain catur. Ketika meninggal suruh syahadat justru bilang skak. Subhanallah. Nah, ini ya. Ada yang kebiasaannya bernyanyi. Ketika meninggal suruh syahadat justru bernyanyi. Rata-rata ketika sakratul maut seorang itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebiasaan dia. Ya, semoga kita dimudahkan ketika sakratul maut.
Nah, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika meminta pertolongan, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya, yang pertama adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjaga Allah Subhanahu wa taala, ya. Perintah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ibadah yang harusnya seorang mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meminta, berdoa. Ya, berdoa. Makanya Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Padahal di situ ibadah yang dimaksud di antaranya adalah doa. Begitu pula dengan meminta pertolongan. Ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing seorang anak muda. Ini menunjukkan ya, bimbingan yang terpenting ya, adalah seseorang mendidik anaknya untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita terlalu semangat, ayo belajar matematika, ayo belajar pelajaran-pelajaran yang lain. Iya, itu butuh. Tapi jangan sampai kita lupa untuk memerintahkan kepada anak kita mempelajari tentang agama kita, tentang tauhid, tentang sholat, ya. Amalan-amalan yang akan menjadi dasar bagi anak kita, bukan hanya menjalani kehidupan di dunia ini, tapi menjalani dunia dan akhirat. Naam. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan ketahuilah bahwasanya seandainya ya, sebuah umat itu berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepadamu bi syai'in. Sebuah kemanfaatan syai' ini umum. Walaupun itu sedikit, itu tidak akan memberikan kemanfaatan kepadamu kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan itu tidak bermanfaat. Ya. Bisa jadi kita mendapatkan kemanfaatan dari umat yang berkumpul tersebut, memberikan kemanfaatan kepada kita, tapi itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemampuan dari kaum tersebut yang berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepada kita. Dan begitu pula sebaliknya, kalau ya sebuah umat, sebuah kaum berkumpul untuk memberikan kemadaratan, mara bahaya kepadamu, niscaya tidak akan memberikan mara bahaya atau kemadaratan kecuali yang telah ditetapkan, yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah kering, telah diangkat pena, catatan sudah diangkat dan sudah mengering ya, lembaran-lembaran. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada Ibnu Abbas tentang keyakinannya kepada takdir. Begitu pula ya, itu sebuah nasihat juga untuk kita supaya kita tidak takut melakukan kebaikan. Kenapa? Kebaikan kita lakukan walaupun itu berselisihan dengan atau menyelisihi umat yang ada di sekitar kita. Ya. Umat itu tidak akan memberikan madarat kepada kita, tapi Allah lah yang mampu memberikan madarat kepada kita. Semua misalnya mereka bisa memberikan madarat kepada kita, itu adalah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ya bersemangat untuk terus berpegang teguh kepada al-haq, kepada kebenaran, bersemangat ya dalam melakukan amal saleh.
Rawahu At-Tirmidzi, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi atau At-Turmudzi, boleh dua-duanya. Wa qala haditsun hasanun sahih, dan dia mengatakan ini adalah hadis hasan dan sahih. Gimana? Satu hadis hasan kok sahih? Padahal hasan dan sahih ini berbeda. Ya. Sahih di atasnya, di bawahnya hasan. Di bawahnya dhaif, lemah, di bawahnya maudhu. Ini kenapa kok bisa dua? Hasanun, sahih. Ini istilah-istilah yang khusus milik At-Tirmidzi. Para ulama ada yang mengatakan bisa jadi ada dua jalan, yang satu hasan, yang satu sahih. Atau yang lain mengatakan ragu apakah ini hasan ataupun sahih, seperti itu. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, atau wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dalam riwayat selain Imam Tirmidzi, ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapati berada di depanmu. Ya, berada di depanmu ini, ya, Allah Subhanahu wa taala membimbing seseorang ketika selalu, ya, menjaga Allah Subhanahu wa taala, sehingga memudahkan dia untuk istiqamah, untuk melakukan amalan-amalan saleh yang lainnya. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenallah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan engkau lapang, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu atau mengenalmu ketika dalam keadaan engkau sempit, membantumu. Ya, ketika seseorang biasa melakukan amal saleh, menjaga Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tertimpa kesempitan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apa? Akan dikabulkan. Dan dalam hadis yang lain, ya, disebutkan seorang hamba, ya, ketika menjadikan pandangannya itu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, semua tindak tanduknya diridhai Allah Subhanahu wa taala, ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahinya. Nah, ada yang mengatakan, ya, kita mengenalkan diri dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal saleh. Ketika kita butuh, oh sudah dikenal, ini suara si fulan. Berbeda kalau tidak pernah memperkenalkan diri, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan ketahuilah bahwasanya apa yang tidak ditakdirkan untuk menimpamu itu tidak akan menimpamu. Begitu pula sebaiknya. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr, dan ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb, dan pintu keluar atau jalan keluar itu bersamaan dengan musibah, kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Inilah hadis Ibnu Abbas. Di sini ada beberapa faidah, di antaranya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat tawadhu. Beliau mau memboncengkan anak kecil, ya, memboncengkan anak kecil di belakangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di sini sangat perhatian dengan generasi yang akan menjadi penerus umat ini, yaitu generasi muda. Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, membawakan hadis ini untuk menunjukkan pentingnya pendidikan kepada anak muda, kepada generasi yang akan meneruskan estafet umat ini, estafet dakwah ini. Diajarkan dari tauhid, kemudian hal yang menguatkan dia dalam keimanannya. Kita sebagai orang tua harusnya seperti itu. Kita jangan meminta didoakan kepada anak kita, tapi kita tidak menyiapkan anak yang bisa mendoakan kita. Kita meminta supaya anak kita memintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak ajarkan kepada anak kita bagaimana cara beristighfar yang benar. Biar diterima istighfarnya itu bagaimana. Ya.
Ada juga orang tua yang menginginkan anaknya jadi anak yang soleh, tapi orang tuanya tidak. Terus sudah tahu di atas keburukan, terus berjalan seperti itu. Kadang orang tua nyuruh kepada anaknya, ayo ke masjid sholat jamaah, tapi bapaknya di rumah nonton TV santai. Ya, ini seakan-akan secara tidak langsung mengatakan bapak ini dusta. Karena memerintahkan sesuatu tapi tidak mencontohkan. Dan hal yang terbaik untuk mendidik anak adalah dengan memberikan contoh. Itulah hal yang terbaik. Anak adalah peniru paling ulung, paling unggul. Kadang kita mengatakan, anak kamu jangan bohong. Tapi orang tua sering berbohong. Lagi ditelepon, mana? Udah OTW nih, di rumah masih pakai baju. Ya, ini kebiasaan orang Indonesia nih. Ya, OTW, padahal masih di rumah. Anak menyaksikan itu, oh bapak bohong. Nanti jangan salahkan kalau anaknya terdidik dengan bohong. Mau ngalihkan sesuatu dengan cara bohong, mending jujur, ya, mending jujur. Ini punya orang, padahal punya orang tuanya sendiri. Biar anaknya enggak minta. Enggak, bilang aja, ya. Ini dia punya abi atau punya umi atau punya bapak, tapi enggak boleh karena mau untuk ini. Itu lebih baik daripada bohong seperti itu. Nanti anaknya terbiasa dengan bohong. Ya, seperti itu. Mungkin ini yang masih ada 2 menit, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah. Ya. Doanya kayak kemarin gimana? Wallahualam. Meminta aja males ya, apalagi kalau ngasih. Nggak tahu, wallahualam. Ya Allah, doanya kayak kemarin. Wallahualam. Mungkin ada tambahan sedikit untuk faedah kesabaran ya. Kesabaran itu kita harus sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersabar, ya. Ketika seseorang tertimpa musibah harus bersabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, itu tentang kesabaran, ya. Nah, dari lafaz tadi, ya, dari lafaz tadi ketika mengatakan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, ihfazillah sampai wa idza sta'anta fasta'in billah, Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan seorang ketika kurang tauhidnya, ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan lebih mudah untuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan ataupun meminta apapun itu akan lebih mudah. Ketika tidak menjaga keikhlasan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya dia akan terjatuh kepada berikutnya, yaitu mudah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.